Saya ingat diberitahu oleh seorang guru, tidak ada yang menginginkan putri Anda di kelas mereka tahun depan. Selamat datang. Kalimat tadi itu kutipan nyata dari seorang orang tua dan itu bakal jadi kompas kita hari ini. Kalimat yang berat sekali untuk memulai. Betul. Hari ini kita akan bedah materi yang Anda berikan tentang topik yang sangat personal, seringkali penuh perjuangan, dan ya, sangat politis. Pendidikan inklusif. Hmm, Sumber kita bukan buku teori yang kering, tapi kumpulan esai dari buku Inclusive Education, International Voices on Disability and Justice. Jadi, ini benar-benar suara asli ya. betul, ini suara dari lapangan. Ada dari Belanda, Selandia Baru, Amerika, Skotlandia, sampai Australia. Kita akan dengar langsung dari para guru, orang tua, dan yang paling penting, siswanya sendiri. Nah, misi kita hari ini sebenarnya sederhana tapi juga penting. Kita mau bongkar apa sih sebetulnya arti inklusi di lapangan, jauh dari slogan-slogan di dokumen kebijakan. Apa yang sebenarnya menggerakkan sistem kan? Seperti apa rasanya berjuang, dan bagaimana anak-anak menavigasi ini semua? Oke, mari kita mulai bedah. Kita mulai dari dalam sistemnya dulu, dari sudut pandang para guru. Ada sebuah penelitian dari Belanda yang mengungkap sesuatu yang jujur saja cukup bikin kaget. Soal rujukan ke sekolah luar biasa ya? Betul. Intinya gini, sekali seorang guru di sekolah umum merekomendasikan seorang siswa untuk pindah, keputusan itu bisa dibilang sudah final. Angkanya mengerikan kan? Lebih dari 90% siswa yang dirujuk akhirnya benar-benar ditempatkan di sekolah luar biasa. Dan yang lebih gila lagi, kurang dari 1% yang pernah kembali ke sekolah umum. Ini seperti tiket sekali jalan. Jadi sangat menarik adalah ketika para peneliti menggali alasannya. Logika kita mungkin berpikir, Oh, pasti karena masalah siswanya parah banget. tepat, udah nggak bisa ditangani lagi di kelas biasa. Tapi ternyata, bukan itu jawaban utamanya. Tunggu, jadi bukan karena siswanya katakanlah mengganggu kelas atau sangat tertinggal, lalu apa? Justru itu poinnya. Penelitian ini mewawancarai 40 guru yang pernah melakukan rujukan. Hasilnya, dalam banyak kasus, guru-guru ini kesulitan menunjukkan adanya konsekuensi negatif yang signifikan. Maksudnya gimana tuh konsekuensi negatif? Maksudnya, mereka nggak bisa bilang, oh siswa ini bikin kelas jadi kacau, atau prestasinya anjlok drastis. Bahkan, dalam 8 dari 40 kasus, itu kan 20% ya, sama sekali nggak ada bukti konsekuensi negatif. Hah, jadi siswanya baik-baik saja, teman-temannya juga. Kurang lebih begitu. Ini aneh, saya nggak ngerti. Kalau seorang murid tidak mengganggu, tidak merugikan dirinya sendiri, masalah apa sebenarnya yang sedang coba dipecahkan oleh guru dengan memindahkan mereka? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Jawabannya ada dua lapis. Di permukaan, alasannya adalah em, keyakinan atau asumsi. Para guru percaya sekolah luar biasa itu lebih siap atau bisa mengurangi tekanan pada siswa tersebut. Oke, itu masih masuk akal. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada pendorong yang lebih kuat, sistemnya sendiri. Misalnya, pendanaan untuk sekolah luar biasa seringkali lebih besar per siswanya. Ini secara tidak langsung menciptakan insentif struktural untuk memisahkan siswa. Jalur itu dibuat lebih mudah, gitu. Jadi ini lebih soal jalur yang paling tidak merepotkan bagi sistem, bukan murni soal apa yang terbaik bagi siswa. Bisa dibilang begitu. Dan yang paling menguatkan dugaan itu adalah ini. 12 dari 40 guru yang diwawancarai, itu kan hampir sepertiganya ya, secara pribadi menyatakan keraguan mereka sendiri. Mereka ragu. Ya, mereka melakukan rujukan itu, tapi hati kecil mereka bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perlu? Ini menunjukkan ada semacam, kelembaman sistemik yang berjalan. Keputusan itu didorong oleh desain sistem, bukan oleh kebutuhan individual anak di depan mereka. Gila, kok dipikir-pikir, berarti sistemnya sendiri yang justru menciptakan pemisahan. Tapi kan nggak semua orang menerima itu begitu saja. Kalau sistem mendorong anak-anak keluar, pasti ada orang tua yang berjuang. Dan perjuangannya itu, wah, luar biasa. Istilahnya bukan sekedar sulit. Di sumber kita disebut advokasi, kan? Betul. Di Selandia Baru, ada kisah seorang ibu Maori bernama Tui. Deskripsinya tentang pengalamannya itu tajam dan menyakitkan sekali. Dia bilang, berada di sistem pendidikan ini mengorbankan jiwa saya. Rasanya seperti diperkosa. Wow, itu perumpamaan yang luar biasa keras, diperkosa.
Itu bukan sekedar kata frustrasi atau lelah. Bukan. Itu menggambarkan sebuah pelanggaran yang sangat mendalam, karena dia merasa identitasnya, nilai-nilainya, sebagai ibu dan seorang Maori, terus-menerus diinjak-injak oleh sistem. Sekolah nggak mendengarkannya, meremehkan masukannya. Membuatnya merasa seperti musuh. Tepat, ibu lain, Anne, juga merasakan hal serupa. Perasaan terasing dan didiskriminasi. Ini menyoroti apa yang disebut biaya advokasi. Ini bukan cuma soal waktu atau uang. Ini kelelahan emosional yang luar biasa. Ini konflik dalam keluarga. Seperti kisah Maria yang mertuanya sendiri nggak mendukung keputusannya ya. Betul. Dan ada perasaan harus selalu waspada, siap bertarung setiap saat. Itu menguras energi sekali. Dan ini membawa kita kembali ke perasaan di awal tadi. Ketika seorang guru berkata tidak ada yang menginginkan putri Anda, para orang tua inilah yang harus melawan sentimen itu setiap hari. Setiap hari. Dan dalam kasus Tui, ada lapisan diskriminasi lain. Dia nggak hanya berjuang untuk anaknya, tapi dia juga menghadapi prasangka rasial. Dia sadar, ketika suaminya yang berkulit putih hadir di rapat, nada bicara sekolah langsung berubah. Jadi suaranya baru didengar kalau ada validasi dari pria kulit putih. Sedihnya begitu. Itu beban ganda yang sangat berat. Perjuangan ini juga terjadi di atas kertas kan? Di Amerika ada yang namanya Rencana Pendidikan Individual atau IEP. Betul. Secara teori, IEP ini alat kolaborasi yang hebat. Tapi dalam praktiknya bisa jadi sangat berbeda. Bagi orang tua yang sudah berpengalaman seperti Sandy, dokumen yang dicetak dari komputer penuh jargon pendidikan. Itu terasa seperti omong kosong yang tidak berarti. Nggak ada hubungannya dengan anaknya, Tepat, cuma formalitas di atas kertas. tapi ada harapan kan? Nggak semuanya suram. Ada contoh yang berhasil juga. Ya, dan ini penting. Ada kisah orang tua lain, Jack. Dia berhasil mengubah proses IEP ini. Alih-alih datang ke rapat dan disodori dokumen jadi, dia berkolaborasi erat dengan sekolah dari awal. Jadi mereka membangunnya bersama-sama. Betul. Mereka duduk bareng, membahas apa yang disukai anaknya, kegiatannya di rumah, baru mereka bangun rencana dari sana. IEP-nya jadi dokumen yang hidup. Ini menunjukkan sistemnya bisa berhasil jika ada kemauan dan kolaborasi tulus. Nah, kalau kita tarik lebih luas, perdebatan antar orang tua ini sendiri sepertinya menyentuh inti dari apa itu inklusi. Karena nggak semua orang tua pro-inklusi penuh juga kan? Tepat sekali. Ini perdebatan fundamental. Di satu sisi, ada orang tua seperti Gray. Dia berpendapat anaknya justru dapat layanan yang jauh lebih baik di lokasi klaster khusus. Alasannya praktis ya, semua ahli kumpul di satu tempat. Efisiensi dan keahlian terpusat, logis. Tapi di sisi lain, ada orang tua seperti Paula dan Ben. Mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda total. Bagi mereka, inklusi itu bermanfaat bagi semua anak. Bukan cuma anak mereka. Bukan. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas reguler memaksa kita semua, guru, siswa, orang tua, untuk mikir ulang cara kita mengajar. Itu memaksa sistem jadi lebih fleksibel dan pada akhirnya semua anak dapat manfaatnya. Lalu ada Emma yang membawanya ke level yang lebih tinggi lagi. Dia bilang ini isu hak-hak sipil, mencontohkan putrinya, Kara, yang ingin masuk tim voli. Ya, dan ini adalah pergeseran paradigma yang sangat kuat. Emma berargumen, pertanyaannya seharusnya bukan bolehkah Kara bergabung atau bisakah kita mengakomodasi Kara, Tapi, mengapa dia tidak diizinkan berada di tim itu sejak awal? wah itu beda banget cara pandangnya. Kalau ini isu hak-hak sipil, artinya sekolah tidak sedang berbaik hati dengan menerima Kara. Justru sekolah akan melanggar haknya kalau tidak mengizinkan. Persis. Cara pandangnya jadi terbalik 180 derajat. Masalahnya bukan pada Kara, tapi pada tim voli yang tidak cukup inklusif. Lingkungan dan sistemlah yang harus beradaptasi, bukan individunya. Oke, kita sudah mendengar suara guru yang terjebak sistem dan orang tua yang berjuang. Sekarang mari kita beralih ke suara yang seringkali paling sunyi, padahal mereka pusat dari semua ini, para siswa. Mereka bukan objek pasif, kan? Tentu tidak. Mereka punya cara mereka sendiri. Penelitian di Skotlandia menyebutnya tindakan transgresi, upaya mereka menantang identitas disabilitas yang dipaksakan ke mereka. Dan yang luar biasa adalah betapa berbedanya strategi yang mereka gunakan. Contohnya seperti apa? Ada kontras yang sangat jelas. Di satu sisi, ada Rasioda dan Laura, dua siswi dengan gangguan penglihatan.
Strategi mereka adalah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari label disabilitas. Menolak identitas itu. Betul. Mereka nggak mau pakai tongkat putih di depan teman-temannya, karena nggak mau terlihat beda. Rashida bahkan sampai bohong, bilang tongkatnya jatuh ke danau. Mereka juga pakai humor untuk meredakan situasi canggung. Mereka mencoba menormalkan diri dengan menolak alat bantu yang justru melabeli mereka. Lalu kontrasnya, Kontrasnya adalah Susan, pengguna kursi roda. Jika Rashida dan Laura mencoba keluar, Susan justru sebaliknya. Dia seolah-olah masuk dan merangkulnya. Dia menikmati status selebriti karena kursi rodanya. Dia suka jadi pusat perhatian. jadi dia menggunakan disabilitasnya sebagai aset sosial. Bisa dibilang begitu. Sampai-sampai dia cemburu dan marah ketika siswa lain dapat kursi roda listrik yang sama. Karena itu mengancam status uniknya. Ada juga Peter, yang kadang sengaja melebih-lebihkan kondisinya untuk bisa menghindari tugas. Dari sudut pandang mereka, ini strategi bertahan hidup yang cerdas ya. Mereka nge-hack sistem sosial di sekolah. Tapi, saya bayangkan guru-guru melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Tepat sekali. Disinilah terjadi benturan fundamental. Para guru beroperasi dari apa yang disebut wacana kebutuhan. Mereka melihat Rashida menyangkal kondisinya butuh bantuan. Mereka melihat Susan terlalu bergantung, perlu didorong untuk mandiri. Logika guru adalah tentang memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi. Sementara para siswa beroperasi dari wacana keinginan. Keinginan untuk diterima sosial, punya teman, punya kontrol atas identitas sendiri. Jadi ada benturan antara apa yang dianggap terbaik oleh sistem dengan apa yang dirasakan dan diinginkan oleh siswa. Perspektif siswa ini juga seharusnya mencakup kelompok yang mungkin seringkali benar-benar nggak terlihat ya. Mereka yang punya penyakit kronis. Ya, ini poin yang sangat penting. Penelitian di Australia mengikuti dua remaja, Peta dan James. Keduanya menderita fibrosis kistik, jadi mereka harus sering bolak-balik rumah sakit. Perjuangan mereka beda lagi ya. Beda, bukan soal interaksi sosial, tapi soal siklus tanpa henti. Sakit, dirawat, kembali ke sekolah dengan tekanan luar biasa untuk mengejar ketertinggalan. Ada satu kutipan dari James yang rasanya menusuk sekali. Dia bilang, para guru berharap kamu masih ingat materi itu, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Dan kalimat itu merangkum segalanya. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut eksklusi pasif. Eksklusi pasif? Maksudnya? Maksudnya, mungkin nggak ada guru yang secara aktif menolak Peta atau James. Pintu sekolah selalu terbuka. Tapi kegagalan sekolah untuk proaktif, untuk punya sistem yang jelas membantu siswa yang kembali setelah sakit, secara efektif mendorong mereka ke pinggir. Jadi secara fisik mereka di dalam kelas, tapi secara akademis dan sosial mereka terisolasi. Betul, inklusi itu bukan cuma soal memastikan seorang anak punya kursi di dalam kelas. Jauh lebih dari itu. Jauh. Inklusi sejati adalah tentang kehadiran, partisipasi, dan dukungan aktif. Tanpa dukungan itu, kehadiran fisik cuma bentuk lain dari eksklusi. Jadi setelah mendengar semua suara ini, apa artinya? Kita sudah dengar dari guru, orang tua, dan siswa. Rasanya seperti menarik benang dari rajutan yang sangat kusut. Memang kusut, tapi semua suara ini membawa kita kembali pada satu pertanyaan mendasar yang diajukan oleh editor buku ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita memperlakukan inklusi sebagai sebuah eksperimen yang perlu diuji? Atau sebagai sebuah nilai yang harus diikuti? Apa bedanya? Kedengarannya mirip. Bedanya besar sekali. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa ketika inklusi diperlakukan sebagai sebuah eksperimen, ia menciptakan birokrasi dan konflik. Orang tua harus membuktikan anaknya layak diinklusi. Sekolah harus menguji apakah ini berhasil. Semuanya jadi bersyarat. Tepat. Tapi ketika diperlakukan sebagai sebuah nilai, sebagai prinsip dasar bahwa setiap anak berhak mendapat tempat, maka seluruh pertanyaannya berubah. Bukan lagi, bisakah anak ini masuk? Tapi menjadi bagaimana caranya agar anak ini bisa berhasil di sini. Pergeseran itu memaksa kita semua untuk jadi kreatif, fleksibel, dan pada akhirnya menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik untuk semua orang. Sebagai penutup, kami punya satu pemikiran untuk Anda. Saat Anda melihat sekolah-sekolah di sekitar Anda, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah inklusi di sana diperlakukan sebagai eksperimen yang merepotkan? Atau sebagai nilai inti tentang siapa saja yang berhak menjadi bagian dari komunitas itu? Jawabannya mungkin akan memberitahu Anda banyak hal. Tentang apakah kita adalah tempat di mana seseorang harus mendengar kalimat,
tidak ada yang menginginkan anak Anda di sini, atau tempat di mana kita bersama-sama berkata, mari kita cari cara agar semua orang punya tempat.